balik lagi di BBS Bincang-Bincang Saham. Kalian nggak sih di BBS kali ini ada yang beda? Nggak sama bapak-bapak kan? Iya, nggak sama bapak-bapak saham itu, karena kebetulan kemarin bapak-bapak itu langsung di-cut guys. Nggak, bercanda kan? Bercanda ya Pak Surya. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin berita yang lagi hot banget bareng Rani sama Merlin. Jadi kemarin itu Bapak Presiden Jokowi optimis banget menjadi ekonomi digital pada tahun 2030 nanti, yang akan menjadi ekonomi digital terbesar se-ASEAN. Nah, akan ada perubahan nih dari perekonomian kita dong pastinya, dari ekonomi lama ke ekonomi baru. Emang bedanya apa sih? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk! Daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke materinya. Jadi kenapa sih kok Indonesia tuh bisa dibilang bisa jadi terbesar di ASEAN, Rani? Karena ternyata UMKM di Indonesia itu mencapai 64 juta UMKM yang udah digitalisasi. Dan kasih contekan dikit ya, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia pada tahun 2020 itu mencapai 253 triliun. Gila kan, keren banget kan? Itu udah jumlahnya gede banget sih. Nah, ini tuh termasuk dalam new economy. Jadi potensi untuk Indonesia ini untuk new economy atau ke era digital itu sangat gede juga. Karena penyerapan UMKM 97% loh dari kependudukan Indonesia sendiri. Gitu. Terus bedanya dari new sama old economy itu apa sih, Mer? Kalau new itu mungkin dia kan lebih spesifik ke digitalisasi. Jadi bisnis-bisnis digital. Kayak sekarang kan sekolah online, terus kita belanja online, kita kerja juga online, WFH itu juga menjadikan salah satu new economy bagi apa? Bagi pendapatan sekolah, bagi pendapatan orang kerja juga, karyawan dan lainnya. Dan juga pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan yang berbeda di pajak digitalisasi itu sendiri gitu. Iya sih, mungkin karena pandemi gini ya, jadi semua juga serba online kan. Apalagi kalau aku sih lebih ke belanja online gitu, itu juga ngaruh banget kan pastinya. Iya bener banget. Tadi yang udah aku jelasin juga, nggak cuma belanja aja, tapi UMKM kita tuh menyedot digitalisasinya ini tuh hampir 97% tenaga kerjanya. Keren kan? Kalau kayak gitu tuh pasti bakal ada dampaknya juga nggak sih ke saham yang ada di Indonesia itu, di Indonesia ini, ataupun ke IHSG-nya juga? Bisa sih, ada saham kan, kita kemarin juga udah bikin video tuh Ran tentang perbedaan IHSG, pembuatan IHSG itu, ya kan? Nah ini akan karena adanya digital ini, jadi sektor-sektor digital ini mulai menyalip blue chip lah, tapi blue chip nggak mati loh, blue chip nggak mati, tapi hanya tersalip. Jadi banyak sektor-sektor seperti advertise yang digital, lalu kalau televisi itu yang digital, ada video, Netflix itu juga akan berpotensi juga sih. Kalau Netflix kan di luar negeri ya, kalau di Indonesia punya video itu SMA. View itu juga ya? Disclaimer ya teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk buy dan beli ya, untuk informasi aja, sekedar informasi. Dan juga digital bank itu yang baru ngetren banget tuh akhir-akhir ini. Kayak BBYB, BANK katanya mau kerjasama dengan Shopee dan lain-lain, itu banyak juga kabar-kabarnya. Terus habis itu juga ada logistik digital juga. Logistik digital kayak gimana sih? Kayak ASA yang bekerja sama dengan Antar Aja, itu dia juga salah satu logistik digital juga sih menurut saya sendiri ya. Terus ada juga healthcare ini juga Halodoc, tahu kan Rani Halodoc? Nah itu juga termasuk dalam salah satu digitalisasi. Maka dari itu Indonesia sudah memulai tahap awal bagi digitalisasi sendiri gitu. Nah, kalaupun ekonomi digital ini mulai bergerak naik nih, tadi kan kata Kak Merlin sempet saham blue chip tuh tetap tenang aja gitu loh. Itu jadi udah kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh, tetap yang pegang blue chip tuh tetap aja gitu, nggak usah kayak langsung FOMO, langsung takut ketinggalan gitu ya. Iya, nggak usah, karena memang secara fundamental pun saham yang old economy atau saham-saham blue chip ini masih cukup kuat Rani, dibandingkan saham-saham digital baru seperti Bukalapak yang mau IPO ini, yang rame banget kan bicarain juga tentang Bukalapak. Ini pendapatannya tuh belum stabil, belum stagnan seperti Bank BCA atau
Indofood atau ICBP, tapi prospeknya memang lebih bagus ke saham-saham digital gitu untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tapi nggak mesti terus oh berarti sekarang aku pindah aja ke digital, nggak kayak gitu. Jadi kita diversifikasi sih, Rani. Iya, tetap diversifikasi. Nah, berarti banyak ya bedanya dari old sama new economy ini sendiri. Ya, udah aku rangkum nih untuk perbedaan old dan new economy, teman-teman. Aku sambil lihat ya. Jadi, kalau yang new economy itu fokusnya ke pertumbuhan bisnis. Terus indikator pertumbuhan bisnis adalah pengusahaan pasar. Terus matriks pertumbuhannya sesuai dengan jenis usaha, e-commerce, GMV, jasa, GTF, gross transaction value, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat, cek di aplikasi Mtrade, kita udah kasih perbedaan new dan old economy lebih jelas ya. Lalu selanjutnya model bisnis sangat dinamis dan fleksibel. Jadinya apalagi orang-orang di new economy itu lebih, kalau orang-orang di startup lebih kayak fresh, iya lebih sih. kayak lebih ke generasi muda lah ya, millennials, benar kayak gitu. Millennials. Lalu terbuka kolaborasi dengan investor atau siapapun yang bisa membuka ruang ekosistem yang lebih luas. Itu new economy ya teman-teman. Kalau yang old economy nih, kalau yang old economy itu fokus mengejar profitabilitas, jadi dia hanya mengejar profitabilitas. Nah ini profitabilitas di old economy kan juga sudah tertata rapi nih, sudah stable juga gitu. Selanjutnya kedua, mereka mengejar cash flow agar selalu bagus ya. Itu tadi yang udah aku jelasin kan. Kalau old economy itu fundamentalnya lebih kokoh karena dia profitabilitas, cash flow-nya tuh sudah bagus gitu. Selanjutnya karena dia fundamentalnya bagus, cash flow-nya bagus. Yang ketiga, dia dapat pinjaman modal dari bank atau lebih mudah dan lebih murah juga gitu. Yang keempat, pinjaman bank masih jadi sumber modal utama nih. Kalau di new economy itu investor, kalau di old economy itu lebih ke peminjaman bank gitu. Lalu yang kelima yang menjadi perbedaannya itu adalah valuasi menggunakan PE or PBV. Kalau di new economy tadi kan kita pakai GTV, kalau nggak salah GMV atau GTV ya, gitu. Jadi lebih beda sih. Kita lebih kalau new economy itu lebih ke salesnya atau penjualannya. Gitu. Nah, simpelnya perekonomian baru ini lebih ke revolusi digitalnya, Rani. Jadi akses internetnya lebih luas dan informasinya juga dapat diakses oleh semua orang, fleksibel juga. Nah, ini yang menjadikan lebih efisien dan efektif sih untuk emiten-emiten di perusahaan digital gitu. Nah, itu tadi teman-teman bedanya old economy sama new economy. Jadi kira-kira terhadap pilihan saham itu bakal ngaruh nggak sih? Bakal berubah nggak sih cara kita untuk atur portofolio juga? Buat kalian yang mau tahu informasi ataupun hotlist saham terkini, kalian bisa langsung gabung sama Mtrade. Kalian bakal dapat berbagai macam edukasi saham dan analisis saham terbaru dan terpercaya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau gabung ke Mtrade, kalian bisa langsung klik tombol di description box di bawah ini ya. Ya, dan juga kalau di Mtrade kalian bisa ngikutin seminar pagi, siang, dan seminar setiap Sabtu gratis, udah free di dalam Mtrade gitu. Iya. Buruan gabung teman-teman, kita belajar bersama-sama sama Mtrade biar nggak ketinggalan tuh saham-saham tren-tren teknologi apa nih yang baru diincar oleh investor-investor besar. Betul sekali, jadi banyak banget keuntungan kalian ketika kalian menjadi user VIP Mtrade. Jadi jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share video ini ya ke teman-teman kalian yang mungkin butuh insight baru tentang persahaman duniawi. Segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.